Jadi maksud dokter udah nggak ada harapan lagi buat diri saya untuk kembali normal? Kalau harapan tentunya ada, tapi kalau boleh saya sarankan, sebaiknya Pak Raymond dirawat di rumah saja, Bu. Kalau memang menurut dokter itu yang terbaik, saya setuju, Dok. Nanti biar saya yang merawat suami saya di rumah, Dok. Aku nggak bakal bolehin ibu ngerawat Debbie. Apapun yang terjadi, Mel, Ibu nggak akan pernah ninggalin Pipi. Ibu tuh istri Pipi. Jadi ibu yang akan merawat Pipi ya, Mel. Oke. Ibu boleh. Tapi Putri sama Pangeran nggak boleh. Maafkan saya, Pak Raymond. Bukannya saya tidak bersimpati atas apa yang sedang dialami Pak Raymond. Tapi memang lebih baik kondisi Pak Raymond seperti ini. Putri? Saya harus sembunyi di mana? Dia pasti akan langsung melihat dan mengenali saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya bantu, Bu. Semoga dia nggak lihat saya. Aku kayak dengar suara hatinya Oma Soraya. Ibu baik-baik aja? Saya baik-baik aja. Ibu mau diantar kemana, Bu? Kita kembali ke kantor. Baik, Bu. Hampir saja saya ketahuan Nawang dan Putri. Untung Karno langsung standby di depan lobi setelah saya telepon. Karno? Iya, Bu. Kamu nggak usah lapor sama Pangeran atau Pak Regar ya, kita habis dari mana. Iya, Bu. Baik, Bu. Kalau saja Pak Raymond nggak bangun dari komanya, akan lebih baik buat saya, karena posisi saya bisa aman. Ya sudah, ayo jalan. Baik, Bu. Kamu nggak apa-apa kan kalau saya tinggal? Ya, Ki. Aku nggak apa-apa kok. Lagian aku juga harus siapin semua barang Dedi sebelum Dedi pulang kan. Ya, soalnya saya harus buru-buru balik ke kantor. Saya harus nemuin Vito sekarang. Nemuin Vito. Kamu emang ngapain nemuin Vito? Tadi Vito telepon saya. Dia sudah tahu kalau perusahaan Om Raymond lagi ada masalah. Ya, terus emangnya dia bakal ngapain kalau misalnya tahu perusahaan Dedi lagi nurun? Mungkin Vito mau membantu perusahaannya Om Raymond. Karena Vito merasa Om Raymond udah membantu menyelidiki kematian nyokapnya.
Dan dia nggak bakal ngebiarin perusahaan bokapnya Putri hancur. Ki, my dad itu bukan didinya Putri. Jadi aku nggak mau ya segala sesuatunya disangkut pautin sama Putri. Aku nggak mau kejadian kayak gini ulang kembali kalau misalnya Putri disangkut pautin. Mel, Vito itu cuma mau membantu. Gak ada salahnya kan kita mau nerima niat baik dia. Kamu percaya sama saya. Ya? Ya udah Ki, do what you have to do. Semangat ya, aku mau masuk ke dalam dulu. Ke arah mall ya, Pak. Baik, Mbak. Astagfirullahaladzim. Pak, ada apa ya? Maaf, Mbak. Itu ada mobil tiba-tiba berhenti mendadak. Saya cek taksi saya dulu, Mbak ya. Iya, Pak. Kenapa sih harus ada kejadian kayak gini? Mas Arin gimana sih? Hati-hati dong bawa mobilnya. Aduh, maaf Mas. Saya tadi agak ngelamun. Saya kalau nganterin Mas Vito kayak gini, suka teringat saat-saat saya nganterin Bu Lisa. Pasti kalau dengan keadaan kayak gini, saya udah diomelin sama Bu Lisa. Tapi Bu Lisa udah nggak ada. Udah Pak, sekarang kita turun dulu. Saya nggak mau nimbul masalah. Iya Mas. Hati-hati dong Mas, bawa mobilnya. Saya minta maaf atas kelalaian sebesar. Pak, maaf Pak. Saya tadi ngelamun Pak. Saya ganti rugi semuanya. Sekarang kita masuk aja. Kita pergi dari sini. Tapi Mbak, Pak. Mas Arin, kita kejar taksi itu. Baik Mas. Pak pergi dari sini sekarang juga ya. Ngebut ya Pak ya. tapi Mbak, taksi saya kegores. Saya harus minta ganti rugi Mbak. Pak tadi saya udah bilang kalau saya bakal ganti rugi taksi Bapak. Yang penting sekarang Bapak ngebut dulu ya.
itu menghentikan kita, ya. Baik, Pak. Kok kenapa itu taksi kayak kabur gitu sih, Mas? Udah, Pak Salim nggak usah banyak main, kerjaan lagi. Baik, Mas. Pak, itu mobilnya ada di belakang kita. Pokoknya ambil jalan lain, Pak. Lebih ngebut lagi dari sekarang. Ini saya udah ngebut, Mbak. Pak, ngebut lagi, Pak. Iya, Mas. Ini juga udah ngebut. Maaf, Mas. Ini tiba-tiba ada mobil nih, Mas. Saya nggak bisa ngejar mereka udah belok kanan nih, Mas. Kita pasti bakal kehilangan jejak mobil itu. Mau gimana lagi nih, Mas? Emang keadaannya seperti ini, Mas. Apa yang terjadi? Kenapa dia jalan pakai tongkat? Atta nggak mau angkat telepon dari gue. Atta juga nggak angkat telepon gue dari tadi. Kalau menurut gue sih dia bete gara-gara lu batalin meeting tadi. Walaupun ya maksudnya alasan lu ngebatalin meeting jelas karena lu lagi repot tadi ngurusin Putri. Ya mungkin lo bener, Gi. Sekarang gue jadi nggak enak banget sama Atta. Sejujurnya ya, Ran. Kalau gue memposisikan diri sebagai Atta, dia bener-bener lagi terdesak banget. Dia tuh pengen banget kalau bisnis ini tuh segera jalan. Lo tau gak sih? Dia tuh bela-belain nyari gedung yang cocok untuk bisnis kita ini. Saking dia semangatnya. Ya karena di satu sisi dia terdesak. Dia harus punya penghasilan buat keluarganya. Gue jadi makin gak enak, Gi. Apa sekarang kita samperin aja ya ke apartemennya Atta? Ntar dulu. Pertanyaan gue adalah, gimana kalau kita udah jauh-jauh ke sana, terus dia nolak buat ketemu? Emangnya lo gak bisa bujuk dia? Ya, kalaupun gue harus ikut ke sana, gue harus izin lagi sama kantor. Bingung sih gue, karena gue dari kemarin udah izin terus. Terus kita harus gimana dong, Gi? Gini deh, gue coba dulu. Sambil gue coba hubungin Atta juga. Siapa tahu dia mau angkat dan mau ngomong. Where are you, Prince? Maaf, Prince. Saya lengah ngawasin Bu Soraya. Bu Soraya kabur dari kantor tanpa sepengetahuan saya. Oma pergi dari kantor? Sebenarnya Oma kemana ya? Kenapa pergi diem-diem?